Sebelum menonton video ini, jangan lupa di-subscribe, klik tombol loncengnya, like, share, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam pembelajaran daring. Dalam video kemarin kita sudah membahas tentang surat pribadi dan surat dinas, ya. Apa sih surat pribadi dan surat dinas itu? Surat pribadi adalah surat yang dikirim seorang, biasanya bersifat pribadi. Ya, bisa dikirim ke sahabat, ke orang tua, atau ke orang terdekat, ya. Nah, biasanya kata-katanya itu tidak resmi. Surat dinas adalah surat yang berkaitan dengan lembaga atau instansi, dan biasanya surat dinas itu bersifat resmi, ya. Nah, hari ini kita juga masih berkaitan dengan surat dinas dan surat pribadi, ya. Yaitu materi hari ini menelaah struktur kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Bagaimana materinya? Kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kelas bahasa bersama Pak Asep Muhyiddin. Materi hari ini yaitu menelaah struktur dan kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Struktur surat pribadi berbeda dengan struktur surat dinas. Struktur yang ada pada surat pribadi yaitu tempat dan tanggal surat. Tempat dan tanggal surat merupakan nomor tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua yaitu berisi alamat yang dituju untuk dikirimnya surat tersebut. Yang ketiga, salam pembuka. Biasanya dalam surat pribadi salam pembuka lebih santai atau tidak formal, ya. Bisa berbentuk salam kangen, salam rindu, atau juga assalamualaikum. Yang keempat, paragraf pembuka. Paragraf pembuka biasanya menanyakan tentang kabar. Contohnya ya, hai Reja, bagaimana kabarmu di sana? Hai Sinta, semoga kamu sehat selalu. Nah, yang kelima yaitu isi surat. Isi surat, inti dari sebuah surat disampaikan pengirim surat kepada penerima surat. Nah, biasanya maksud dari tujuan dari si pengirim itu apa terhadap si penerima, itu disebut dengan isi surat. Yang keenam yaitu penutup surat. Penutup surat berisi kalimat selesainya surat itu ditulis dan berisi harapan agar penerima surat membalas surat tersebut. Yang ketujuh yaitu salam penutup. Salam penutup atau salam akhir yang biasanya ditulis dengan bentuk sahabat tercintamu, yang terkasih, yang merindukanmu. Yang kedelapan yaitu nama dan tanda tangan. Nama dan tanda tangan berisi nama dan tanda tangan si pengirim surat. Sementara struktur surat dinas yang pertama yaitu ada kepala surat atau kop surat. Kepala surat atau kop surat berisi lembaga, instansi, atau pembuat surat. Nah, biasanya ada di atas ya, paling atas. Kemudian yang kedua ada tanggal surat. Tanggal surat berisi tanggal pembuatan surat. Dan yang ketiga yaitu nomor, perihal, dan lampiran. Nomor berisi urutan keluarnya surat. Lampiran berisi tambahan atau lembar kertas lain. Diisi dengan tanda min apabila tidak memiliki lampiran, ya. Perihal berisi pokok surat. Yang keempat yaitu alamat surat. Alamat surat berisi alamat surat yang akan dituju. Yang kelima, salam pembuka. Salam pembuka berguna untuk menunjukkan rasa hormat dan sikap sopan santun pembuat surat. Yang keenam yaitu paragraf pembuka. Paragraf pembuka berisi pengenalan konsep awal yang mengarah pada bagian surat. Nah, biasanya setelah salam pembuka ya. Kemudian isi surat. Isi surat merupakan inti surat yang berisi suatu hal yang ingin disampaikan. Tadi dalam surat pribadi ada juga isi surat ya, sama. Ya, pasti ada semua isi surat ya. Yang kedelapan yaitu penutup surat. Penutup surat berisi harapan dan terima kasih dari penulis surat.
Yang kesembilan yaitu salam penutup. Salam penutup berisi ungkapan rasa penulis surat kepada penerima surat. Dan yang terakhir, yang ke-10 yaitu nama dan tanda tangan ya. Berisi nama lengkap atau gelar jika ada dan tanda tangan penulis. Nah, selanjutnya mari kita bandingkan unsur surat pribadi dan surat dinas. Yang pertama yaitu kepala surat atau kop surat. Dalam surat pribadi itu tidak ada ya. Tidak ada kepala surat atau kop surat. Dalam surat dinas itu ada. Yang kedua yaitu tanggal surat. Dalam surat pribadi juga ada tanggal surat ya. Kemudian surat dinas juga ada. Nomor surat dalam surat pribadi tidak ada. Dalam surat dinas ada. Yang keempat lampiran. Dalam surat pribadi tidak ada. Dalam surat dinas ada. Perihal dalam surat pribadi tidak ada. Dan dalam surat dinas ada. Alamat surat dalam surat pribadi ada. Dan dalam surat dinas ada. Salam pembuka dalam surat pribadi ada dan dalam surat dinas ada. Nah, jadi di sini yang tidak ada dalam surat pribadi yaitu kepala surat atau kop surat, nomor surat, lampiran, dan perihal. Sementara dalam surat dinas semuanya ada ya. Nah, kemudian penjelasan selanjutnya yaitu memasangkan unsur dan alasan penulis surat pribadi dan surat dinas. Unsur surat, tempat dan tanggal surat. Alasannya agar pembaca tahu di mana dan kapan penulis menulis surat. Salam pembuka yaitu untuk menyapa menerima surat ya. Kalimat pembuka paragraf alasannya sebagai pengantar isi surat yang mengajak pembaca memperhatikan pokok surat. Isi surat yaitu bertujuan atau alasannya memberikan informasi yang ingin disampaikan kepada pembaca surat. Salam penutup, alasannya untuk menutup pembicaraan dalam surat. Nama dan tanda tangan supaya sang pembaca mengetahui siapa penulisnya. Nah, setelah tadi kita membahas struktur dan unsur surat pribadi dan surat dinas, selanjutnya kita akan membahas menelaah bahasa surat pribadi dan surat dinas. Penggunaan bahasa surat pribadi, pilihan kata sapaan bersifat pribadi. Bahasa surat pribadi tidak formal tetapi santun. Jadi bahasanya tidak resmi ya, tidak resmi bahasanya. Pilihan ragam bahasa tergantung siapa yang menerima surat. Jadi pilihannya bisa ke sahabat atau ke yang lebih tinggi, itu dibedakan ya. Ke orang yang lebih tinggi atau orang tua, bahasanya lebih santun. Menggunakan sapaan seperti orang bercakap ya. Jadi seperti menulis bercakap, bertanya terhadap orang tersebut ya. Menanyakan kabar, bisa juga menanyakan keadaan ya. Kemudian menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Nah, setelah tadi penggunaan bahasa pada surat pribadi, sekarang penggunaan bahasa pada surat dinas. Pilihan kata sapaan bersifat formal atau resmi. Kalau surat pribadi tadi tidak resmi, kalau surat dinas bersifat resmi ya. Bahasa yang digunakan berupa ragam baku. Jadi bahasanya itu baku ya. Bahasa baku dan resmi. Nah, selanjutnya kita menelaah kesalahan dalam penulisan surat pribadi dan surat dinas. Kalian bisa lihat di buku paket halaman 264 dan 265. Di sana ada alasannya, kemudian ada perbaikannya. Kalian boleh baca-baca ya di buku paket halaman 264 sampai halaman 265. Nah, tugasnya kalian tentukan struktur dari surat dinas di bawah ini ya, nanti ada suratnya. Kemudian ditulis di kertas folio bergaris ya. Tentukan bagian strukturnya, tulis ulang suratnya ya. Kemudian mana aja nih strukturnya, kop surat yang mana? Nanti akan Bapak jelaskan ya. Nah, di sini ada suratnya. Kalian tulis kembali suratnya, kemudian cari strukturnya. Di sini ada contohnya ya. Contohnya bagian kop surat paling atas. Kemudian nomor yang mana? Perihal yang mana ya? Dan seterusnya kalian cari, kemudian ditulis di kertas folio bergaris. Jangan lupa dikasih nama dan kelas. Kirim foto, kirim via Classroom atau WA Bapak ya.
itu tadi materi yang dapat Bapak sampaikan, yaitu tentang struktur surat pribadi dan surat dinas. Semoga kalian dapat memahami struktur surat pribadi dan surat dinas. Nah, jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Kalian tentukan struktur surat dinas yang sudah Bapak jelaskan dalam video tadi ya. Nah, kemudian di situ kan ada titik-titik tuh. Kalian isi bagian apa saja. Ada bagian pembuka misalnya, bagian isi surat. Nah, kalian isi strukturnya yang mana yang bagian pembuka, yang mana yang bagian isi surat. Nah, kalau sudah selesai tugasnya di foto, jangan lupa dikasih nama, ditulis di kertas folio bergaris ya. Ditulis di kertas folio bergaris, jangan lupa dikasih nama. Kirim ke Classroom atau boleh ke WA Bapak. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.